Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itulah detik-detik proklamasi bangsa Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Penggangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Ini adalah perombakan titik awal dari berdirinya bangsa Indonesia. Setelah sebuah negara baru berdiri, pastinya negara tersebut memerlukan dasar hukum agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Indonesia secara teknis sudah memiliki dasar hukum sendiri jauh sebelum kemerdekaan. Dasar hukum tersebut ialah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan pada era awal BPUPKI dan disahkan oleh pada era PPKI. Undang-Undang Dasar 1945 memuat semua hukum yang diperlukan oleh sebuah negara, mulai dari bentuk negara, lembaga negara, warga dan penduduk, dan lainnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah bentuk negara Indonesia. Mari kita bahas oleh teman-teman saya. Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 10 Pendidikan Kewarganegaraan yang ditampung oleh dosen Ibu Vita Fidusia. Di sini kami akan membuat video tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rahul dan Nama saya Piana Syauki Mumtaza dan Muhammad Ari Widiasworo. Oke, di sini kami akan membahas tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut penjelasannya. Hai, saya Sauki. Saya akan menjelaskan tentang negara kesatuan. Menurut Miriam Budiarjo mengatakan bahwa yang menjadi hakikat negara kesatuan adalah kedaulatannya tidak terbagi dan tidak dibatasi, di mana hal tersebut dijamin di dalam konstitusi. Meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri wilayahnya, namun hal tersebut bukan berarti pemerintah daerah berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah sesungguhnya yang mengatur kehidupan setiap penduduk daerah. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang negara kesatuan menurut Miriam Budiarjo. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk negara kesatuan Indonesia. Ialah melahirkan strategi dalam pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah guna mewujudkan tujuan dari negara, sebagaimana diatur dalam Alin keempat pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakanlah sistem desentralisasi dan dekonsentrasi. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai bentuk negara kesatuan. Dan berikutnya teman saya akan menjelaskan tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut penjelasannya. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Ari Widiasworo. Saya di sini akan menjelaskan apa sih itu Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kesatuan. Negara kesatuan berbentuk republik desentralisasi pasal 18 Undang-Undang 1945, di mana pemerintah daerah menjelaskan otonomi seluas-luasnya di luar lingkungan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya bahas sedikit tentang Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia biasanya disebut atau dikenal dengan Nusantara dan kepulauannya. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, dari Sabang sampai Merauke,
Hakikatnya negara dalam pengertian ini adalah negara, yaitu kesatuan unsur-unsur yang berbentuk negara, yaitu yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, golongan, budaya, dan agama. Daerah yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki sifat dan juga karakteristik yang berbeda. Nah, itu dia penjelasan tentang bentuk negara Republik Indonesia oleh teman-teman saya. Oke, di sini saya akan simpulkan tentang bentuk negara Republik Indonesia. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahnya mempunyai wewenang untuk mengatur suatu hukum daerah. Pemerintahan pusat menguasai kedaulatan secara penuh baik ke dalam ataupun keluar, di mana hubungan antara pemerintah daerah dan rakyatnya dapat dilakukan secara langsung. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sentralisasi artinya semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya berhak untuk menjalankan peraturan pemerintah pusat dan tidak berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau membuat peraturan sendiri. Sementara itu, desentralisasi bisa diartikan sebaliknya. Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengembangkan rumah tangganya secara mandiri. Namun, pemerintah pusat tetap berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik desentralisasi. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar lingkup pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal juga dengan sebutan Nusantara, yang berarti negara kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke.